Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kali ini kita memasuki surat yang ketiga. Yang pertama kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Surah yang kedua kita sudah selesaikan juga surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuki surah yang ketiga, surah Ali Imran. Dalam setiap surat itu selalu ada munasabah. Itu munasabah bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya korelasi, kaitan. Jadi dari setiap surat ke surat Al-Fatihah ke Al-Baqarah itu ada korelasi ya, kaitannya. Dari Al-Baqarah ke Ali Imran juga ada korelasi kaitannya. Kalau kita membahas di dalam surah Al-Fatihah, kita membaca siratal, ini salah satu contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kita minta adalah doanya orang beriman. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, pertama ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Ini doanya siapa? Orang yang beriman. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan-jalan orang yang sesat dan bukan jalan orang yang durhaka terhadap nikmat. Siapa itu? Orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir. Maka ketika masuk kita di dalam surah Al-Baqarah, Allah buka dengan kata alif lam mim, kemudian Allah jelaskan ciri-ciri orang beriman. Kemudian ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang munafik, kemudian Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam isi kaitannya itu masih ada korelasi kaitannya. Kalau dalam bahasa dikatakan munasabah. Jadi ada kaitan antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Kemudian dari Al-Baqarah ke Ali Imran itu juga masih ada kaitannya. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah kita membahas tentang bagaimana penciptaan. Siapa manusia pertama di muka bumi, Ibu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Yang gak punya bapak dan ibu. Nanti di Ali Imran kita akan membahas Nabi Isa yang gak punya bapak. Jadi ada koneksi, korelasi di antara kedua nabi tersebut. Jadi ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahas dalam surah Ali Imran ini ayat yang pertama dan seterusnya nanti. Yang pertama itu adalah membahas bagaimana kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh juga di dalam surah Al-Baqarah dibahas secara luas sifat-sifat dan perbuatan orang Yahudi dan disertai dengan hujah-hujah dan bantahan-bantahan mereka. Sedangkan nanti dalam surah Ali Imran akan dijelaskan yang sama antara hubungan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kemarin tuh melihat bagaimana bantahan orang Yahudi dan Nasrani.
Kalau di antara sesama mereka dalam surah Al-Baqarah, mereka saling menjelekkan. Tapi ketika mereka nanti berhadapan dengan orang Islam, mereka bersatu. Maka nanti dalam surah Ali Imran ini akan dibahas bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga nanti dibahas. Ini salah satu contoh-contohnya, masih banyak lagi kaitan-kaitan yang lain. Ini maka dari antara satu surah ke surah lainnya akan selalu ada koneksi atau korelasi. Maka ibu-ibu semuanya, kita sekarang memasuki surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat. Kemudian diturunkan di Madinah. Bagaimana cara membacanya? Kalau kita membacanya dengan menambah kalimat surah Ali Imran ini dalam tatanan bahasa Arab. Kalau membawa, contoh ayo kita mau baca surah apa? Kalau pakai kalimat surah maka bacanya Ali Imran. Kalau tidak pakai surah maka bacanya Alu Imran. Jadi cara bacanya Alu. Jadi kalau seandainya tidak pakai surah maka cara membacanya Alu Imran. Ini dalam kaidah cara membacanya. Kalau menggunakan kalimat surah maka bacanya Ali Imran. Kalau tidak pakai surah maka bacanya Alu Imran. Ini cara membacanya. Kemudian ibu-ibu semuanya, Ali di sini bukan yang kita maksud selama ini nama orang Ali. Tapi Ali di sini adalah keluarga, Ali atau Alu. Kalau pakai surah Ali. Atau kalau tidak pakai surah berarti Alu Imran. Alu itu adalah maknanya keluarga. Imran adalah Imran. Kenapa di sini dikatakan ayat ini kita bahas? Kalau kita lihat ayat 1 sampai di ayat ke-9 itu membahas tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dalam ayat ini salah satu, apa hubungannya keluarga Ali Imran? Apa yang terdapat di dalam kuasaan Allah dalam kisah Ali Imran ini, keluarga Ali Imran? Maka ibu-ibu kalau kita lihat, Imran ini adalah orang yang tua, kemudian istrinya juga tua, tapi mereka juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ingin sekali memiliki seorang anak laki-laki. Tapi kalau melihat dari segi usia seperti tidak memungkinkan lagi untuk mereka memiliki anak. Ini juga ada sedikit kisah Nabi ya Bu ya. Yang ingin anak siapa Bu? Ibrahim, sudah tua. Tapi Imran juga ini agak mirip kisahnya. Lama tidak punya anak. Kemudian Imran ini adalah orang yang tua. Istri beliau ada yang tahu nama istri Imran Ibu? Namanya adalah pada tafsir mengatakan ada yang namanya adalah Hinnah. Ada yang mengatakan Hana. Jadi ini dari segi penyebutan ada para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Hinnah, ada yang mengatakan Hana. Ini para ulama mengatakan. Nah, istri dari Imran ini adalah namanya Hinnah atau Hana, kita panggil saja Hinnah, Ibu ya. Mereka ingin sekali memiliki seorang anak laki-laki, tapi melihat dengan kondisi usia mereka, sepertinya tidak mungkin lagi mereka akan memiliki anak. Tapi apa yang dilakukan mereka? Karena mereka seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kekuasaan yang pertama yang Allah berikan kepada mereka? Mereka diberikan seorang keturunan. Tapi keturunannya itu bukan yang mereka harapkan. Yaitu seorang wanita, yaitu Maryam. Kenapa mereka meminta anak laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berharap kalau mereka memiliki anak lelaki, nanti anak lelaki itu menjadi seorang anak yang mengabdi kepada gereja, yang bisa menjadi panutan di dalam gereja. Kenapa? Karena tradisi ketika pada masa itu, orang yang bisa mengurus gereja hanya orang laki-laki. Wanita itu tidak boleh punya jabatan, kemudian tidak boleh memimpin di dalam gereja. Ibaratnya yang penceramah atau ustadznya kalau kita dalam Islam ya, yang menyampaikan khutbahnya di dalam gereja. Tidak boleh perempuan.
Akan tetapi apa kekuasaan yang Allah berikan kepada Maryam? Allah langsung yang mengizinkan khusus untuk Maryam bahwa beliau boleh memiliki kedudukan, boleh memimpin di dalam gereja. Ini dua sudah kekuasaan yang Allah berikan. Yang pertama, Imran dengan Hannah yang dengan usia tua Allah berikan keturunan. Yang kedua, dari segi aturan, wanita itu tidak boleh memimpin di dalam gereja. Tapi Allah berikan kekhususan kepada Maryam. Maryam itu diizinkan, langsung Allah yang mengizinkan bisa mengatur di gereja. Kemudian, apalagi kemujizatan, kehebatan Maryam, kekuasaan Allah yang diberikan kepada Maryam. Diberikan putra, yaitu Isa yang tidak memiliki bapak. Nah, kenapa? Karena seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, tapi bisa memiliki keturunan. Ini kekuasaan Allah lagi yang akan dibahas dalam surah Ali Imran. Ini secara umum saya gambarkan dulu ya. Kenapa? Karena ayat ini menggambarkan kekuasaan. Dari awal Imran dengan istri, Maryam, kemudian Isa. Kemudian apalagi salah satu kemujizatan Isa. Ketika masih usia balita, Isa itu bisa berbicara. Ini salah satu kekuasaan lagi yang Allah berikan kepada Isa. Maka ibu-ibu semuanya, apa hikmah ayat yang kita dapatkan secara umum dari kisah perjalanan dari Imran sampai Isa, bahkan yang merawat Maryam, itu nanti yang merawat Maryam itu adalah Zakaria. Nanti ada Zakaria lagi yang merawat Maryam. Nanti akan ada kisah Nabi ya dalam ayat ini. Maka ibu-ibu, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dalam ayat ini? Jangan pernah ketika hidup kita merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir dalam pikiran kita ketika seorang hamba yang sedang sakit keras, jangan pernah berpikir bahwa dia tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengambil pelajaran bagaimana dari kisah keluarganya Imran, Imran yang tua, Hinnah yang tua, tapi diberikan keturunan. Kemudian Maryam, yang tidak mungkin dalam logika kita akan bisa memiliki keturunan karena beliau tidak pernah disentuh oleh lelaki, tapi bisa diberikan keturunan. Kemudian Maryam juga bisa memimpin di dalam gereja. Kemudian Isa, seorang bayi balita yang tidak mungkin bisa berbicara, tapi Allah berikan kemujizatan juga Isa ketika masa bayinya bisa berbicara. Maka ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil ibu-ibu. Jangan pernah berpikir dalam pikiran kita, Allah itu adalah maha kuasa, mampu memberikan segala sesuatu kalau kita memang betul-betul yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya ada orang sakit yang berat sekali, jangan pernah dipikir di kepalanya, saya nggak akan mungkin sembuh lagi. Allah maha kuasa bisa merubah seorang hamba yang tadinya sakit bisa menjadi sehat. Atau ada orang yang miskin, nampaknya saya ini nggak punya harapan kaya. Atau nampaknya seumur hidup saya akan susah. Jangan pernah berpikir dalam pikiran kita kalau kita tidak mungkin bisa berubah, pasti bisa berubah. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salah satunya bagaimana Allah juga merubah kita, salah satunya ada tekad dalam diri kita untuk merubah diri kita. Inilah hikmah secara garis besar tentang bagaimana secara umum kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ini. Oke ibu semuanya, langsung saja kita masuki ini secara garis besar tadi Bu ya, Ali Imran. Sekarang kita masuki ibu dalam ayat ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di dalam tajwid kita sudah membahas apa ini namanya alif lam mim. Yang pertama yaitu bisa disebutkan dengan huruf muqatta'at. Apa itu huruf muqatta'at? Yaitu huruf-huruf yang ketika membacanya dipotong-potong. Alif lam mim. Tidak alama. Atau juga boleh dinamakan dengan fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar?
yaitu pembuka-pembuka di dalam surah Al-Quran. Para ulama tafsir terdahulu itu ketika menerjemahkan atau menafsirkan, berusaha menafsirkan ayat ini, mereka hanya menafsirkan sesuai dengan katanya. Alif lam mim, maka terjemahannya kalau kita lihat di bawah juga alif lam mim. Tapi ada sebagian ulama juga yang berusaha ingin menafsirkan ayat ini. Yang pertama, bahwa ada juga yang berusaha menafsirkan alif lam mim. Alifnya itu adalah Allah. Ini kita sudah bahas dulu ketika Al-Baqarah. Lamnya itu adalah Jibril, karena kalau Jibril L ujungnya lam, Jibril. Mimnya adalah Muhammad. Maka kalau kita lihat ibu-ibu, biasanya kalau kata alif lam mim itu selalu kisah sesudahnya ada kaitannya dengan Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tentang Quran. Kemudian Ali Imran ini alif lam mim di ayat ketiganya nazzala alaikal kitaba bil haqq, ini masalah kitab-kitab juga. Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Maka selalu ada kaitannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu bersumber dari Allah. Lamnya itu Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian diterima oleh Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Itu sebagian ulama yang lain berusaha untuk menafsirkan ayat ini. Kemudian sebagian ulama tafsir yang lain menerjemahkan makna dari alif lam mim ini adalah tujuannya untuk membantah bagaimana orang kafir itu tidak akan mampu membuat semisal seperti Al-Quran. Kita lihat ibu-ibu, dalam surah Al-Quran, kalau seandainya dikumpulkan seluruh manusia untuk membuat Al-Quran, maka tidak akan pernah mampu manusia itu membuat 30 juz dan 114 surah. Contohnya kita lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Boleh dibuka ibu surah Al-Isra ayat ke-88. Ya. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin dikumpulkan untuk membuat serupa dengan Al-Quran, berarti 30 juz atau 114 surah, maka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Tidak akan mampu. Walaupun enggak meski 130 juz, membuat alif lam mim saja tidak akan mampu susunan yang begitu indah. Kata-kata dari Quran tersebut. Kemudian dalam surah Hud dikurangkan lagi. Surah Hud ayat ke-13. Buat 10 surat saja dikurangkan dari 30 juz jadi 10 surat. Surah Hud ya. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayati wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Semakin kurang. Kemudian semakin kurang lagi, yaitu 1 surah. Ini kita sudah bahas ibu ya. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau 1 surah mungkin mereka masih menganggap itu agak panjang, maka inilah tantangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Buatlah seperti huruf-huruf muqatta'at, lebih pendek lagi. Nun atau Yasin atau Alif Lam Mim, maka orang kafir sekalipun tidak akan mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Jadi salah satu tujuan dari huruf muqatta'at ini adalah bagaimana
Allah menantang bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, buatlah seperti Al-Quran. Kalau tidak mampu 30 juz, maka 10 surat. Kalau tidak mampu 10 surat, 1 surat. Kalau tidak bisa 1 surat, maka buat 1 ayat. Kalau nggak bisa buat 1 ayat, buat seperti huruf muqatta'at. Maka tidak akan ada yang mampu untuk menulis surah Al-Quran. Inilah penjelasan dari Alif Lam Mim. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat tentang penafsiran dari Alif Lam Mim. Kita masuki ayat yang kedua ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kita sudah bahas juga dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia ini siapa? Allahu la ilaha illahu. Para ulama mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kalau kita terjemahkan siapa itu Dia, jadi para ulama kalau ditanya Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah segala sesuatu yang disembah. Yaitu beberapa Tuhan itu yang disembah atau segala sesuatu yang disembah. Akan tetapi para ulama sendiri masih bingung segala sesuatu yang disembah. Itu pengertian dari Tuhan. Maka para ulama mengatakan ada tidak yang disembah selain Tuhan. Ada orang menyembah matahari. Ada orang menyembah patung. Maka orang juga mengatakan ada Tuhan yang lain selain ini. Maka para ulama menjelaskan apa itu pengertian Dia di sini adalah kalau kita terjemahkan Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain Allah. Kembali kepada Allah yang pertama. Karena kita sudah belajar Ibu ketika kita membahas ayat kursi. Kita buka lagi di ayat 255. Ketika kita membahas ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illahu. Kita pernah bahas di sini bahwa ada 17 kali pengulangan yang kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah. Kemudian la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Dia di situ siapa? Dia di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu. Ini nanti juga yang kita bahas juga akan sama, Al-Hayyu. Al-Hayyu di sini yang maha hidup dan menghidupkan adalah Allah. Al-Qayyum yang mengatur semuanya sampai sedetail-detailnya juga Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3. Allah 1, la ilaha illahu 2, Al-Hayyu 3, Al-Qayyum 4. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu. Hu juga. Maka di sini hu-nya juga kembali ke Allah yang awal nomor 1, Allahu. Kemudian Dia tidak mengantuk. Siapa Dia tidak mengantuk? Allah. Wala naum, dan tidak tidur juga Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu, hu-nya juga kembali kepada Allah yang memiliki langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Hu-nya juga ini kembali kepada Allah. Illa biiznihi. Hi-nya juga kepada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang mengetahui yang sebelumnya dan sesudahnya juga Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Ilmunya siapa ini? Allah. Illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaannya di langit juga. Ini juga kursinya. Wasi'a kursiyuhu. Hu-nya ini siapa? Allah. Kemudian wala ya'uduhu. Hu itu siapa? Allah. Wa huwa. Wa-nya itu siapa? Allah. Al-Aliyyu itu siapa? Allah. Al-Azim itu siapa? Allah. Maka ibu-ibu kita kembali ke Al-Baqarah tadi. Ali Imran ayat 1. Di dalam ayat ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran ayat kedua. Bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dia di sini ada siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu yang maha hidup. Sekarang kalau kita kaitkan dengan manusia. Apa sih seseorang itu yang dikatakan hidup, Ibu? Paling tidak seseorang itu dikatakan hidup paling tidak memiliki 3 hal.
Yang pertama, dia bergerak. Yang kedua, dia merasa. Yang ketiga, dia tahu. Itulah yang dikatakan seseorang itu hidup. Contoh, ada meja. Dia tidak bergerak. Dia tidak merasa. Dia tidak tahu, maka dia bukan dikatakan hidup. Contoh manusia dikatakan hidup, dia bergerak. Kemudian dia bisa merasa. Kemudian dia tahu, itulah dikatakan hidup. Maka Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan. Maka Allah, ibu-ibu, adalah yang menghidupkan manusia, yang maha hidup dan maha menghidupkan. Kemudian Al-Qayyum, yang mengurus makhluknya sampai sedetail-detailnya. Maka ini salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kita membahas bagaimana Maryam yang tidak memiliki suami dan tidak mungkin memiliki keturunan, tapi Al-Hayyu, kalau Allah sudah bisa ingin menghidupkan seseorang, tidak ada yang tidak mungkin. Ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qayyum, yang maha mengurus hambanya sampai sedetail-detailnya. Sampai sekecil-kecilnya. Jadi Allah ketika sudah menghidupkan itu bukan berarti dibiarkan saja. Tidak seperti manusia, Bu ya. Manusia itu terkadang kalau memiliki sesuatu, tapi terkadang bisa dibiarkan saja, tidak diurus. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah urus itu sampai sedetail-detailnya. Kalau kita lihat Ibu ya, di dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, kita lihat surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-29. Ar-Rahman ayat ke-29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maksudnya di sini apa? Allah itu selalu tidak akan pernah lengah dalam mengurus hambanya. Tidak seperti manusia. Ketika melakukan sesuatu terkadang bisa lengah ketika mengurusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengurus hambanya tidak akan pernah lengah sedikit pun walau sekecil apapun. Inilah bukti bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, dibuka tadi Alif Lam Mim untuk membantah orang-orang yang tidak yakin kepada Quran. Di ayat kedua, Allahu la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang mengatur segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Dan ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ketiga, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ada yang harus kita garis bawahi, Ibu. Di ayat yang pertama, kalimat yang pertamanya Allah menggunakan kalimat nazzala. Kemudian ketika menjelaskan tentang Taurat dan Injil, Allah menggunakan bahasanya anzala, diturunkan. Apa bedanya dalam kaidah bahasa Arab kalimat nazzala dengan anzala? Kalau kita lihat Ibu ya, dulu pernah saya sampaikan ketika Maulid Nabi, Muhammad, mimnya pakai bertasydid, Muhammad. Kata dasarnya adalah hamada, memuji atau pujian. Kemudian Muhammad, maka kalau diterjemahkan orang yang melakukan perbuatan terpuji berkali-kali. Kemudian darosa, belajar. Madrasah, tempat belajar, sekolah. Pengajarnya mudarris, rohnya bertasydid.
Maka yang dinamakan guru gitu adalah dia selalu mengajar berkali-kali. Itu namanya guru. Kemudian nazzala, bahasa kata dasarnya adalah nazala fil madinah. Tapi ketika menggunakan bahasa Quran, nazzala. Maksudnya apa? Quran itu tidak turunnya sekaligus. Quran itu turunnya bertahap-tahap, berkali-kali. Maka kalau dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada fiil yang terjadi, kemudian sebelum huruf akhirnya bertasdid, maka yang dimaksud itu adalah perbuatannya atau terjadinya berkali-kali. Maka ketika Quran diturunkan ke muka bumi, dia tidak langsung sekaligus. Tapi ketika menyebut kalimat Taurat, Injil, nanti kalimat ada Zabur juga ayat berikutnya, itu menggunakan kalimat nazala, anzala. Maka kalau kita pahami di sini Ibu, dalam tafsirnya, ini kita nggak temukan dalam ayat ini. Ini kita hanya membahas dari segi tafsir. Bahwa perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah kalau Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab yang lainnya diturunkan secara sekaligus langsung sempurna Ibu. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Allah ayat ketiga, dan dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Haqqa. Kalau diterjemahkan secara bahasa, apa itu pengertian al-haq? Al-haq itu adalah kalau diterjemahkan tidak berubah. Ini secara harfiah, secara bahasa. Tapi kalau diterjemahkan di sini adalah secara benar. Kalau sudah berkaitan dengan tafsir diartikan benar. Benar di sini apa? Ketika Al-Quran diturunkan, turunnya secara benar. Kemudian kandungan yang ada di dalam Quran juga isinya benar. Kemudian kebenaran Al-Quran ini juga akan terpelihara sampai kiamat. Jadi hak itu maknanya luas. Bukan sekedar benar gitu saja. Tapi kalau kita baca dalam tafsir bahwa Al-Quran ini turun secara benar. Dari Allah melalui malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad. Itu kalau penjelasan dari Alif Lam Mim. Turun secara benar, ini bukan kisah rekayasa yang dibuat-buat. Ini makna dari hak. Kemudian yang mengantarnya juga malaikat Jibril juga benar. Yang menerimanya juga Nabi Muhammad juga benar. Isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran juga benar. Dan dia terpelihara sampai akhir kiamat juga benar. Dan yang terpenting, orang yang mengamalkan, orang yang memahami, dan orang yang mengajarkan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang benar. Kenapa Ibu? Banyak terkadang di dunia ini orang yang sudah salah arah, nggak tahu mau arah kemana. Kenapa? Karena dia jauh dari Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang benar, maka dekatlah dengan yang kebenaran. Itu apa salah satunya? Bil haq nazzala alaikal kitaba bil haq, yaitu Al-Quran. Ini intinya. Jadi kalau kita ingin jadi orang benar, dekat dengan Quran, dekat dengan pedoman hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diberikan legalitas al-haq. Benar dari Allah, benar di bawah malaikat Jibril, benar sampai ke Nabi Muhammad, benar isi kandungan ajarannya, kemudian benar terpelihara sampai kiamat, tidak ada mungkin yang bisa merubahnya. Kemudian orang yang mengamalkan Al-Quran ini akan menjadi orang yang benar. Seperti itu. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan kalau kita lihat Ibu ya, kitab Taurat dan Injil yang sekarang, dia masih banyak yang bertentangan dengan Quran. Ini sebagai bukti bahwa apa? Kitab Injil dan Taurat yang sekarang, Zabur sudah tidak murni lagi seperti kitab-kitab yang dahulu. Sedangkan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kalau kita terjemahkan Ibu, dalam kaidah bahasa Arab, musaddiqan lima baina yadai. Yadai itu bahasanya tangan. Tangan itu berada di depan. Badan di belakang. Maka Quran ini berada di depan dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya berada di belakang. Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Yadai itu tangan artinya. Tangan ini berada di depan badan kita. Posisinya. Maka Quran berada di depan. Wanzalat Taurata wal Injil. Dan sebelumnya apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat, Injil, dan Zabur. Maka fungsinya Quran ini adalah melengkapi dan membenarkan isi-isi ajaran kitab-kitab sebelumnya. Ini sudah azan Ibu di Medan ini.
Kita coba sampai 3 dulu. Intinya ayat ini nanti dalam kitab Taurat, Zabur, Quran, semuanya itu adalah berkaitan tentang bagaimana mengesahkan Allah. Tapi Taurat dan Injil itu kitab yang aslinya ya, bukan kitab yang sekarang. Karena kitab yang sekarang ini Injil itu lebih banyak hanya menceritakan kisah Nabi Isa saja. Jarang menyinggung tentang Nabi Muhammad, kemudian agama-agama Islam secara detail. Tapi kalau Quran ini lengkap semuanya membahas bagaimana agama-agama terdahulu, kisah-kisah terdahulu, seperti itu. Kejadian-kejadian yang terdahulu. Ini saja termasuk bagian dari kisah, sedikit dari kisah bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan menghidupkan, bagaimana dari yang tidak mungkin punya anak bisa punya anak, kemudian yang tidak mungkin seorang wanita bisa memimpin gereja tapi bisa, kemudian tidak mungkin seorang wanita yang tidak memiliki suami punya anak tapi punya anak, kemudian tidak mungkin seorang anak bayi bisa berbicara tapi dia bisa berbicara. Maka dibuka dulu sebelumnya adalah agar kita yakin dengan kisah tersebut. Yang pertama kita yakin dulu dengan kitabnya. Kalau kita punya buku, nah ini nampaknya pengarangnya nggak yakin saya ini, bukunya nggak jelas. Pasti isi kandungan kita sudah tidak percaya. Maka sebelum masuk isi kisah tersebut, Allah yakinkan dulu kitab yang kita baca ini benar isi kandungannya. Sehingga nanti kalau kita membaca kisahnya, maka kita keimanan kita sudah yakin. Oh ini kita memang kitabnya sudah benar, tidak akan mungkin kisah ini dibuat-buat. Seperti itu Ibu. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu? Insya Allah Pak Ustadz. Ya. Silakan ada yang mau tanya Ibu sebelum kita tutup. Nampaknya hanya 3 ayat saja bisa, karena waktunya sudah azan. Iya Pak Ustadz. Baik Ibu-Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau di chat belum ada ini Pak Ustadz. Ya. Yang lain Ibu bisa paham atau tidak paham ini? Halo Ibu. Ini bisa dipahami penjelasan saya Ibu yang lain? Bisa insya Allah. Ya bisa Ibu ya. This Mexico City asked. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan saja. Jadi intinya kita buka dulu secara garis besar tentang surah Ali Imran. Nanti akan membahas bagaimana keluarga Imran, dari Imrannya, istrinya, Maryam, Zakaria, Nabi Zakaria, kemudian Isa. Kemudian karena tadi kita hanya meyakinkan dulu bahwa kitab Quran itu adalah kitab yang benar. Sebelum kita masuk kepada inti permasalahannya. Karena kalau kita baca bukunya saja sudah kita ragu, gimana juga isinya. Maka yang pertama dikuatkan dulu keyakinan kita terhadap Quran, baru masuk isi ceritanya. Seperti itu. Al-Baqarah juga seperti itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Diyakinkan dulu. Kisah ini kan ada kisah orang Yahudi, Nasrani, tentang haji, puasa, semuanya kita sudah bahas di Al-Baqarah. Tapi dibuka dulu tengah keyakinan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu. Kenapa? Nanti kamu akan banyak mendapati pelajaran kisah dalam surah Al-Baqarah, kamu harus yakin. Dalam surah Ali Imran juga gitu. Jangan ragu, bil haq. Ini kitab yang benar. Isinya, yang membawanya, yang menerimanya. Kemudian yang mempelajarinya juga akan menjadi orang benar. Seperti itu. Oke Bu, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Cukup Bu Mela, Bu Nila? Iya sepertinya tidak ada nih Pak Ustadz. Yang mungkin baru pembukaan ya Pak Ustadz. Ya masih pembukaan, jadi belum sampai isi kandungan cerita ya Bu ya. Hanya meyakinkan keimanan kita lebih kuat lagi terhadap Quran. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan Ibu-ibu semuanya, lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat keempatnya di hari Kamis dan Jumat depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Insya Allah nanti di hari Senin ya Bu ya kita acara Maulid Nabi dengan Habib. Mudah-mudahan nanti Ibu-ibu semuanya bisa hadir. Insya Allah nanti mungkin kita diskusikan tentang baca Qur'annya dan terjemahannya dan moderatornya di grup nanti. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf Ibu-ibu semuanya. Sudah beberapa hari lalu tidak hadir, mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ibu-ibu semuanya semoga sehat walafiat. Tidak ada segala sesuatu yang menghalangi kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya izin pamit keluar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.